Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami terdiri dari Alfinindia Faiza, yang kedua yaitu Irfatul Hasanah, dan saya sendiri Lailatul Rahmah. Kami akan menjelaskan atau membedah sebuah jurnal yang judulnya yaitu Morphological Errors Analysis on Student Synopsis Writing. Introduction. The definition of error analysis in relation to language error is a technique for identifying, classifying, and systematically interpreting the errors students make in L1 learning using theories and procedures that are related to the language. Jadi, definisi analisis kesalahan dalam kaitannya dengan kesalahan bahasa adalah teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan secara sistematis kesalahan yang dibuat dalam pembelajaran bahasa asing dengan menggunakan teori dan prosedur yang terkait dengan bahasa tersebut. Jadi yang dimaksud dengan klasifikasi menurut bahasa adalah klasifikasi penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan hal berdasarkan kesamaan sifatnya. Jadi kesalahan dalam pembelajaran bahasa asing itu tadi dikelompokkan lalu diklasifikasikan sesuai kesalahan apa yang terdapat dalam pembelajaran bahasa asing tersebut. According to USA and Kader 2016, there are some morphological errors in English language in specific areas named as affixation-related error that refer to this term. 1. Affixation-related misuse of either prefix or suffix. 2. Morphological error as a result of wrong insertion word structure. 3. Compound-related error is morphological process which consists of the combination of at least two free morphemes such as a bookshop. And 4. Conversion-related error and are error in the written responses of the subject using and the last using of plural in noun phrases. Jadi menurut Musa dan Kadir pada tahun 2016 ada beberapa kesalahan morfologis dalam bahasa Inggris di area tertentu yang disebut sebagai kesalahan terkait afiksasi yang merujuk pada istilah-istilah berikut. Yang pertama, penyalahgunaan terkait afiksasi baik awalan maupun akhiran. Jadi yang dimaksud afik itu adalah penambahan kalimat, penambahan kata yang biasanya berada di awal atau akhir. Contohnya kerja. Kalau kita tambahkan afik di awal dengan kata ber, jadinya bekerja. Seperti itu. Yang kedua, kesalahan morfologis sebagai akibat dari struktur kata penyisipan yang salah. Jadi misalnya kita menyisipkan verb atau to be yang salah, itu bisa jadi kalimatnya juga menjadi kalimat yang salah. Yang ketiga, compound relate. Kesalahan adalah proses morfologis yang terdiri dari kombinasi setidaknya dua morfem bebas seperti toko buku. Jadi kalau ada kata dasar toko dan buku itu bisa dijadikan sebagai, bisa digabung menjadi sebuah kalimat. Toko buku.
Yang keempat, kesalahan terkait konversi adalah kesalahan dalam tanggapan tertulis dan kesalahan dalam tanggapan tertulis dari subjek tersebut. Dan yang kelima, penggunaan jamak dalam frase kata benda. Yang kedua yaitu metodologi penelitian atau metode. Penelitian yang dilakukan pada jurnal ini adalah penelitian deskripsi kualitatif, yaitu teknik analisis data, yang dimana peneliti menggunakan prosedur Brown, yaitu identifikasi kesalahan, klasifikasi kesalahan, dan penjelasan kesalahan. Finding. Based on survey strategy taxonomy, there are 4 types of error found in the writing: omissions, addition, misinformation, and misordering. Finding from this error analysis: number 1, there is no language element in the sentence. Number two, there is in the absence to be to glow the adjective. Number 3, the absence of word license in equivalent sentence. Temuan berdasarkan strategi taksonomi permukaan, ada 4 jenis kesalahan yang ditemukan dalam penulisan, yaitu penghilangan, penambahan, kesalahan informasi, dan kesalahan susunan. Temuan dari error analisis ini ada 3, yaitu yang pertama, tidak ada unsur bahasa dalam kalimat. Yang kedua, tidak adanya to be untuk menekankan kata sifat. Dan yang ketiga, tidak ada kata penghubung pada salah satu kalimat. Conclusions. It can be concluded that there is still a morphological error in the student written film synopsis. This error appear in omissions, misinformation, misordering, and addition that can lead to confusion on the meaning of the sentence. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam error analisis ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesalahan morfologi pada sinopsis film yang telah ditulis siswa. Kesalahan-kesalahan tersebut muncul dalam penghilangan, kesalahan informasi, kesalahan susunan, dan penambahan yang dapat menyebabkan kebingungan saat memaknai sebuah kalimat. Kami rasa cukup sekian presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.